Oke, baik semuanya. Selamat sore teman-teman. Ini minggu terakhir kita ya, Zoom Seminar Kesehatan Dokter Winda sebelum kita nanti ada libur Idul Fitri ya, dan nanti kita dipertemukan lagi di Seminar Kesehatan Dokter Winda selanjutnya sudah mulai lagi di jam 8 malam lagi ya. Oke, baik teman-teman. Eh, Sebelum nanti Dokter Winda menyampaikan materinya, topik kita sore hari ini adalah manfaat cocoa flavanool untuk anemia. Ya, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat karena saya akan menutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir ya. Oke, kita tanyakan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Oh, oke, silakan Dok. Sudah bisa, Dokter Winda? Ah, Ah, Oke, oke, Dokter. pantas kan? Oh, udah bisa Mm-mm. juga. Oke, Kalian baik, tadi sudah nggak bisa. bisa nyalain video. Oke, baik. Teman-teman, dimohon untuk tidak menyalakan mikrofon dan juga kamera ya selama Dokter Winda menyampaikan materinya. Silakan Dok untuk topik sore hari ini mengenai anemia ya Dok. Oke. Ya, sudah muncul Dokter? Ya, sudah muncul? Baik, silakan Dokter Winda. Oke, thank you, Di. Semangat pagi, selamat sore, teman-teman FAI, dimanapun berada. Gimana puasanya? Waduh, nggak berasa ya. Minggu depan, minggu depan udah Lebaran loh. Wah, tinggal semingguan. Nggak nyampe lah ya, seminggu lagi. Udah selesai puasanya, sudah menyambut hari kemenangan nih. Waduh. Jadi tinggal menghitung hari kan, jadi harus semakin semangat nih. Jangan sampai ada yang bolong lagi, sayang ya. Sudah dari kemarin saya rasa sih teman-teman mungkin udah pada lancar kayaknya nih puasanya ya kan. Wah, tinggal menghitung hari lagi, jangan sampai tiba-tiba mendadak bolong ya. Oke, sambil menunggu jam berbuka berpuasa, saya mau sharing-sharing nih. Hari ini topik kita adalah tentang cocoa flavanool untuk anemia. Yuk kita bahas slide. Mungkin kalau ngomongin anemia sebenarnya sudah mulai banyak yang pada dengar kali ya. Anemia itu apa sih? Biasanya anemia itu identik dengan kurang darah. Tapi kurang darah yang gimana? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bilang anemia, itu dia tuh kondisi tubuh kita kekurangan sel darah merah. Ya, jadi kalau udah kita ngomongin darah itu kan sebenarnya darah ada macam-macam, ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada trombosit, nah ya, dan yang lain, plasma darah. Nah, ini yang kurang apanya? Yang kurang adalah sel darah merahnya. Ya, nah ini kalau udah kurang sel darah merah, atau mungkin bisa jadi juga sel darah merahnya sebenarnya cukup, cuman dia tidak berfungsi dengan baik. Jadi rasanya tuh seperti kekurangan sel darah merah juga gitu. Jadi sel darah merah yang sehat dan yang berfungsi itu dia kurang. Itulah kita disebut dengan anemia. Nah, ini bisa berdampak nanti teman-temannya bisa menimbulkan masalah-masalah slide. Nah, kenapa sih kok bisa sampai kita kurang sel darah merah ini? Nah, biasanya penyebabnya bisa karena mulai dari produksinya. Produksi sel darah merahnya sendiri yang kurang. Ya, produksinya kurang atau bisa juga kita ada banyak darah yang keluar. Ya, jadi kita mengalami kehilangan darah secara berlebihan. Bukan di sini berlebihannya dalam artian benar-benar berlebihan ya teman-teman ya. Bisa 500 apa namanya? 500 mililiter ke atas gitu. Nah, kalau umpamanya cuma ibaratnya aduh kita ini nih apa jatuh terus kakinya luka. Wah, ini saya kehilangan darah secara berlebihan. Enggak, kayak kalau luka-luka gitu doang sih enggak lah bikin kita sampai anemia ya teman-teman ya. Tapi umpamanya nih eh proses melahirkan. Melahirkan kan ada perdarahan tuh, atau operasi, atau kecelakaan. Nah, ini kan kehilangan darahnya itu berlebihan ya, banyak. Nah, ini bisa menyebabkan anemia, ya. Atau yang namanya sel darah merah itu kan sama halnya seperti sel-sel tubuh kita yang lainnya, itu ada umurnya. Ya, jadi dia bisa mengalami kematian sel kalau sudah waktunya, nanti habis itu diganti yang baru. Nah, sel darah merah juga sama.
dia tuh ada waktu umurnya, yaitu 90 hari. Nah, seharusnya setelah 90 hari baru dia dihancurkan sel darah merahnya, supaya untuk digantikan dengan yang sel darah merah yang baru. Tapi ada beberapa kondisi, ini sel darah merahnya tuh umurnya lebih pendek, nggak nyampe 90 hari, ya, terlalu cepat hancurnya. Nah, ini bisa mengakibatkan waktunya kehilangan sel darah merah yang lumayan bisa mengakibatkan anemia juga, di mana matinya selnya itu lebih cepat dibandingkan regenerasinya. Nah, ini juga bisa membuat jumlah sel darah merah jadi berkurang. Slide. Nah, kalau untuk anemia sendiri, memang nggak ada patokan, ibaratnya bukan nggak ada patokan, tapi patokannya tidak satu, ya teman-teman, ya, tolak ukurnya tidak satu, karena ada beberapa kondisi dan pertimbangan. Jadi ada kategori-kategorinya, ya, ada kriteria-kriterianya. Contoh, yang untuk normal, untuk anak, ya, mulai dari anak umur 6 tahun sampai dewasa umur 59 tahun, itu dia katakan anemia, dia normalnya itu kita HB kita, hemoglobin kita itu adalah 11. Ya. Kalau umpamanya di bawah 11 atau sekitar 10 sampai 10,9 itu kategorinya ringan, 7 sampai 9,9 itu sedang, di bawah 7 itu berat. Nah, kalau umpamanya yang anak-anak yang lebih kecil, anak-anak umur 6 sampai 59 bulan, ya, 6 sampai 59 bulan, berarti sampai mau 5 tahun, itu 11. Kalau anak 5 sampai 11 tahun, itu di atas 11,5, ya. Jadi HB-nya harus di atas 11,5. Kalau di bawah itu masuk kategori anemia. Lalu kalau di atasnya lagi, anak-anak 12 sampai 14 tahun. Nah, itu harus di atas 12 baru dikatakan dia tidak anemia. Nah, kalau wanita di atas 15 tahun tidak hamil, itu sama, tetap 12 juga. Ya, tetap 12 juga. Tapi kalau kondisinya hamil, itu boleh di bawah 12, tapi harus tetap di atas 11 HB-nya, ya. Nah, kalau laki-laki di atas 15 tahun, itu HB-nya harus di atas 13 baru dikatakan tidak anemia. Nah, kalau di bawah itu masuk kategori anemia. Slide. Nah, anemia ini mungkin kalau kita karena seringnya tuh cuman dengernya anemia doang gitu ya. Kita pikir anemia itu cuma satu macam, tapi sebenarnya anemia itu ada banyak jenisnya. Ya, mulai dari anemia defisiensi zat besi. Anemia defisiensi zat besi ini adalah anemia yang diakibatkan karena eh, produksi dari sel darah merahnya kurang karena kurang zat besi. Jadi zat besi itu adalah salah satu bahan untuk membentuk sel darah merah. Nah, kalau kita kurang zat besi, akhirnya produksi sel darah merahnya pun jadi kurang. Akibatnya itu bisa menyebabkan anemia. Jadi namanya anemia disebut anemia defisiensi zat besi. Nah, ada juga nih anemia pada masa kehamilan seperti tadi, ya. Nah, kalau umpamanya tadi kan kondisinya hamil, itu boleh dikatakan anemia kalau dia di bawah 11. Nah, tapi kan ibarat kata kalau untuk kondisi tertentu, ya, di kondisi-kondisi tertentu ada eh, bisa kita sebenarnya normal, ya, si ibu ini ibu hamil ini sebenarnya sebelum hamil dia normal, tapi pada masa kehamilan dia jadi anemia. Nah, itu disebut anemia pada masa kehamilan aja. Nah, tapi nanti biasanya kalau dia sudah melahirkan, nanti bisa balik normal lagi, gitu ya, tidak anemia lagi. Terus ada juga anemia akibat perdarahan. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, salah satunya tadi kan penyebab dari anemia adalah kehilangan darah secara berlebihan. Nah, akibat dari perdarahan. Ya, ini juga bisa. Jadi biasanya kalau anemia akibat perdarahan ini, itu dia prosesnya itu cepat, ya, cepat. Jadi akan berbeda dengan anemia karena penyakit kronis.
Nah, kalau anemia karena penyakit kronis, biasanya anemianya ini berlangsung perlahan-lahan dalam waktu yang lama sampai akhirnya dia anemia. Kalau anemia akibat perdarahan, karena kita kebayang ya, darahnya langsung berkurang banyak, jadi dia prosesnya cepat mengalami anemia ini. Nah, tadi kan anemia karena penyakit kronis, jadi ada penyakitnya dulu, penyakit lain. Contohnya biasanya paling sering ini adalah ginjal, ya. Kita sudah bertahun-tahun penyakit tahunan sakit ginjal, akhirnya jadi kena anemia. Itu disebut anemia karena penyakit kronis. Terus ada juga anemia hemolitik. Nah, anemia hemolitik ini juga seperti tadi ada salah satu dari penyebab anemia itu adalah umur dari si sel darah merahnya itu lebih pendek gitu ya. Jadi hancurnya dia lebih cepat. Itu masuk kategori anemia hemolitik. Lalu ada juga anemia aplastik. Anemia aplastik ini bisa dibilang sebenarnya kanker, ya, masuk kategori kanker, kanker sel darah merah, ya, kanker sel darah merah. Jadi anemia itu ada juga versi kankernya, itu anemia aplastik. Lalu anemia sel sabit. Nah, anemia sel sabit ini lebih kepada mungkin secara jumlah sel darah merahnya bisa jadi cukup sebenarnya, ada banyak, tapi bentuk atau fungsi dari si sel darah merahnya terganggu sehingga dia jadi nggak bisa bekerja. Seperti contohnya ini anemia sel sabit. Jadi bentuk dari si sel darah merahnya itu seperti bulan sabit. Jadi dia tidak utuh. Akibatnya dia jadi tidak bisa bekerja atau berfungsi seperti normal. Lalu ada lagi talasemia. Kalau talasemia ini sebenarnya anemia yang yang didapat biasanya karena genetik gitu ya. Slide. Nah, tanda-tanda dan gejala dari anemia apa aja nih? Biasa sebenarnya sih paling khas adalah lemes, cepat lelah. Nah, ini biasanya kan kita yang biasa kita tahu ya, lemas, cepat lelah. Terus juga sakit kepala juga, pusing. Jadi suka ngantuk. Kenapa? Karena kan sel darah merah kita itu kan berperan untuk mengikat oksigen, ya. Karena kita punya sel darah merah kurang, akhirnya oksigen yang bisa diikat juga berkurang juga sedikit. Nah, ini akan mengakibatkan penghantaran oksigen ke otak pun jadi kurang. Akhirnya biasanya ini yang sensasi kita rasakan adalah sering mengantuk jadinya. Atau terus juga kita bisa ngeliat tuh kulit terlihat pucat atau kekuningan. Nah, ini paling kelihatan terutama di area mana? Di bawah mata. Ini teman-teman mungkin boleh lihat ya di bawah matanya nih yang biasa teman-teman lihat warnanya merah itu. Nah, kira-kira warnanya apa? Pucat nggak? Kalau pucat atau kekuningan, jangan-jangan teman-teman ada anemia. Nah, kalau masih merah segar sih berarti bagus ya. Lalu juga bisa juga mengalami detak jantung yang tidak teratur, nafasnya pendek, nyeri dada, dan juga dingin di tangan dan kaki. Slide. Mungkin kalau anemianya sendiri sih terkesan tidak terlalu berbahaya ya, tidak terlalu berbahaya, terkesannya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau anemia ini tidak diatasi, ini juga bisa mengakibatkan komplikasi loh. Dan komplikasinya juga bisa eh, berbahaya juga ujung-ujungnya ya. Jadi lebih luas. Seperti contohnya, kalau umpamanya kita anemia apalagi berkepanjangan, itu tuh bisa membuat kita kesulitan melakukan aktivitas karena kita jadi lebih cepat lelah. Selain itu juga kita bisa mengalami masalah pada jantung seperti gangguan irama jantung atau aritmia dan juga gagal jantung. Bisa juga kita mengalami gangguan pada paru-paru seperti hipertensi pulmonal. Terus kalau yang bagian sedang hamil mengalami anemia, ini bisa komplikasi bahkan kehamilannya, di mana bayinya bisa lahir prematur atau bayinya terlahir dengan berat badan yang rendah akibat tadi itu dia penghantaran nutrisinya jadi kurang kepada janin. Dan juga pada anak-anak ini juga bisa nanti akibatnya gangguan proses tumbuh kembangnya ya. Dan juga otomatis namanya kita eh, sel darah merah itu adalah yang menghantarkan nutrisi, oksigen, dan ini juga nanti akan berpengaruh juga kepada sistem imun kita. Nah, kalau kita kalau kita anemia, itu juga kita membuat imun kita pun jadi lebih rendah sehingga kita lebih rentan terkena infeksi. Slide. Nah, gimana nih kita cara mencegah jangan sampai kita
kena anemia. Prinsipnya adalah kayak tadi ya, yang menyebabkan anemia apa sih? Kurang produksinya. Berarti kita harus menjaga supaya bahan baku untuk memproduksi sel darah merah itu harus terpenuhi. Seperti apa? Zat besi dan juga asam folat. Ya, kita harus konsumsi makanan yang tinggi zat besi, tinggi asam folat, seperti apa contohnya? Daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. Tidak lupa juga kita konsumsi juga, kita harus perlu penuhi juga untuk asupan vitamin B12 juga, ya. Dan itu bisa kita dapatkan dari makanan ataupun minuman seperti susu dan juga produk turunannya. Terus bisa juga dari bahan-bahan kacang kedelai, ya, seperti tempe, tahu, itu dia tinggi akan vitamin B12 yang akan menjadi bahan baku untuk membentuk sel darah merah. Lalu juga kita juga butuh vitamin C, ya, di mana vitamin C banyak terutama pada buah-buahan, ya kan? Nah, ini bisa kita dapatkan dari jeruk, melon, tomat, ataupun stroberi. Slide. Nah, ini ada beberapa sumber makanan tinggi zat besi yang bisa jadi referensi kita untuk menjaga asupan eh, zat besi kita untuk mencegah anemia ya. Ada hati ayam, daging sapi, bayam, kacang, bubuk kakao, ikan salmon, tempe, tahu, sereal. Nah, ini semua bisa mengandung tinggi zat besi. Tapi ternyata teman-teman, di antara yang tinggi-tinggi ini, ternyata bubuk kakao memiliki kandungan yang paling tinggi akan zat besi ya. Dengan takaran yang sama yaitu 100 gram, dalam bubuk kakao itu ada kandungannya 40,56 miligram zat besi. Jadi sebenarnya kalau umpamanya nih kita untuk mencegah anemia, terutama anemia defisiensi zat besi, dengan bubuk kakao bisa sangat mencukupi sekali untuk asupan zat besi kita. Slide. Nah, di sini ada penelitiannya teman-teman, ya, manfaat kakao untuk anemia. Menurut USDA, ternyata kalau kita mengkonsumsi setidaknya 100 gram bubuk kokoa dengan kadar 60%, itu kita bisa mendapatkan 3,6 miligram zat besi. Untuk pria, ini tuh bisa mengcover sekitar 45% kebutuhan zat besi harian. Kalau pada wanita, ini bisa mengcover 20% dari kebutuhan hariannya. Ini juga ada penelitian ya, di mana tikus yang diinduksi dengan NaNO2 sebanyak 25 mg per gram berat badannya selama 18 hari, ini akan membuat si tikus ini mengalami anemia. Ya, nah lalu setelah dia mengalami anemia, baru dia dilanjutkan intervensi dengan konsumsi kokoa sebanyak 4,3 mili per hari selama 14 hari. Ternyata hasilnya berpengaruh terhadap peningkatan jumlah eritrosit dan juga kadar Hb pada tikus anemia tersebut. Nah, itu dia ternyata memang berdampak sekali ya dalam konsumsi kokoa dalam meningkatkan jumlah eritrosit. Selain tinggi akan zat besi juga, kokoa sendiri juga dia memiliki kandungan flavanol yang bagus untuk sirkulasi darah. Jadi tidak hanya membuat kita jumlah eritrosit dan kadar Hb kita bagus, tapi juga memastikan aliran darah kita lancar supaya penghantaran nutrisi dan oksigen bisa sampai ke seluruh organ di seluruh tubuh kita. Slide. Memperkenalkan produk kesayangan kita itu Cocoa Flavanol Original, Sweet, DTM Liquid, NutriFlow, dan juga Flavanol Men. Slide. Tentunya kalau kita ngomongin soal flavanol, ya pasti otomatis kita akan ngomongin flavonoid dan polifenol juga, di mana polifenol itu sudah terkenal sekali akan manfaatnya sebagai antioksidan, di mana flavanol sebagai turunannya juga memiliki manfaat yang sama. Tapi ternyata teman-teman, kandungan flavanol yang tinggi, terutama pada kokoa, itu terbukti secara klinis, itu juga bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Karena ternyata begitu masuk ke dalam tubuh kita, dalam jangka waktu yang pendek, hanya sekitar 2-6 jam, itu dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Tentunya memang kita kalau untuk mendapatkan manfaat ini, ya tidak mudah juga ya, karena biasanya kokoa yang kita konsumsi itu sudah mengalami pengolahan
ya proses pengolahan dari biji kakaonya. Di mana biasa proses pengolahan biji kakao itu justru cenderung menghancurkan kadar flavanol di dalam kokoa tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu metode khusus dalam pengolahan biji kakao supaya kandungan flavanol bisa tetap tinggi dan bisa tetap dapat dikonsumsi untuk kita dan mendapatkan manfaat dilatasi pembuluh darahnya. Slide. Nah, di sini produsen kita itu Barry Callebaut sudah menemukan metode pengolahan biji kakaonya yang berbeda dibandingkan biasanya proses kakao konvensional. Nah, di sini proses mereka itu sudah mereka patenkan karena telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Dan ini sudah dipatenkan dan diberi brand Acticoa. Acticoa inilah yang menjadi bahan baku semua produk cocoa flavanol kita. Slide. Nah, tentunya sudah ada banyak banget studi klinisnya. Ya, kalau kita ngomongin studi klinis sudah ada banyak sekali, terutama untuk sel endotelium dan juga nitric oxide utamanya. Nah, di sini dari hasil studi klinis terbukti bahwa konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa meningkatkan fungsi endotelium untuk dapat memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Slide. Nah, tidak hanya flavanol saja, ada kandungan-kandungan lain juga yang bagus juga untuk anemia, terutama kasusnya ya, seperti topik kita hari ini, yaitu Centella asiatica. Centella asiatica juga itu dia memang kan selama ini lumayan terkenal manfaatnya sebagai antiinflamasi ya untuk kulit. Tapi dia juga sangat ramah sekali untuk kulit-kulit sensitif. Jadi belakangan ini sangat populer sekali ya untuk skincare. Nah, tapi tidak hanya itu, ternyata dia juga punya manfaat sebagai antimikroba, anti diabetes, anti peradangan, hingga antidepresan. Dan tidak hanya itu juga, dia juga punya manfaat juga untuk anemia. Ternyata Centella asiatica ini kan dia mengandung senyawa antioksidan yang tinggi, yaitu metanol, yang dimana antioksidan ini bisa melindungi eritrosit dari stres oksidatif penyebab anemia. Slide. Lalu black garlic. Ya, black garlic juga sama. Black garlic itu dia adalah versi fermentasi dari bawang putih, di mana dia punya sifat antioksidan yang sama seperti bawang putih, hanya kekuatannya berkali lipat lebih besar dibandingkan bawang putih. Sehingga dia punya manfaat dan power yang lebih kuat juga ya. Sehingga sering sekali digunakan untuk di bidang kesehatan ya, dalam mengatasi kanker, tumor, miom, mengobati kolesterol dan darah tinggi, bahkan juga untuk detoksifikasi, serta juga bahkan bisa digunakan untuk mencegah stroke, Alzheimer, membantu mengontrol darah, serta meringankan penyakit Parkinson. Nah, tapi untuk kasus anemia, ternyata juga ada penelitiannya bahwa black garlic kalau diberikan secara oral selama 14 hari dengan dosis 150 mg, ini bisa meningkatkan jumlah hemoglobin hingga 2,15% ya. Sehingga ini bisa sekali bahkan untuk terapi pada kasus anemia. Slide. Lalu juga ada bahan-bahan lain juga ya yang ada vitamin C. Tadi kan kita tentunya perlu vitamin C juga kan untuk karena menjadi salah satu juga yang bahan baku dari pembentukan sel darah merah ya untuk mengatasi anemia. Lalu juga ada vitamin B7 juga yang bagus juga untuk metabolisme protein, karbohidrat dan lemak. Juga cysteine ya sebagai ekstra tambahan antioksidan kuat yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas maupun toksin. Slide. Lalu tentunya kita sudah punya klaim yang sudah di-approve ya secara internasional baik EFSA maupun FDA. Nah, di sini EFSA mengatakan bahwa cocoa flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah supaya aliran darah bisa lebih lancar. Lalu FDA juga mengatakan bahwa cocoa flavanol bahkan bisa menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Tapi tentunya teman-teman tidak semua tadi ya, tidak semua cocoa itu mengandung cukup flavanol yang bisa mendapatkan manfaat ini. Tentunya harus
Cocoa flavanol ya, harus cocoa yang mengandung flavanol setidaknya 200 miligram. Baru bisa mendapatkan manfaat kesehatan ini. Dan itu sudah bisa teman-teman dapatkan di produk-produk Forever Healthy Indonesia. Slide. Nah, jadi kalau kita bisa merangkum, manfaat cocoa flavanol utamanya memang tentunya untuk penyakit kardiovaskular ya, mulai dari mengontrol tekanan darah, resistensi insulin, dan juga kadar kolesterol. Dan selain itu juga dia bisa mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Lalu untuk DTM liquid ini, karena tadi dia ada kandungan tidak hanya flavanol saja, tapi ada tambahan Centella asiatica dan juga black garlic. Ini juga dia bisa punya kekuatan yang 3 kali lebih kuat ya, bahkan dibandingkan yang original maupun sweet tadi. Ya, walaupun fungsinya sama ya, bagus untuk penyakit kardiovaskular juga, meningkatkan fungsi kardiovaskular, tapi kekuatannya 3 kali lebih efektif. Nah, selain itu juga dia juga ditambah lagi melancarkan sirkulasi aliran darah pada ginjal yang biasanya nih untuk yang punya masalah terhadap kardiovaskular sering sekali sudah berdampak juga kepada ginjal. Masalah pada ginjal juga ya teman-teman tadi juga sempat saya kasih contoh ya sebagai salah satu dari anemia pada penyakit kronis. Nah, ini juga bisa berdampak kalau kita punya masalah pada ginjal, itu juga bisa berdampak jadi anemia juga. Jadi kita harus jaga ginjal kita supaya kita nggak sampai anemia. Lalu selain itu juga kita bisa mendapatkan manfaatnya, yaitu bisa membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, lalu kalau untuk Nutriflow ini lebih kepada kita yang aktif ya, supaya nggak lemes-lemes, ya kan? Tadi kan kalau kita anemia, kita jadi cepat lelah, gampang lemas, ya. Nah, ini Nutriflow juga bisa membantu, tidak hanya sekedar memberikan nutrisi ya, baik dari zat besi, vitamin C untuk sebagai nanti bahan baku dalam pembentukan sel darah merah, tapi juga antioksidan yang tinggi juga akan membantu melindungi sel darah merah yang sudah terbentuk supaya tidak rusak dari radikal bebas. Selain itu juga tentunya dia penyerapan nutrisinya juga lebih baik ya. Dia juga bagus untuk metabolisme lemak dan protein dan juga bagus untuk kesehatan kulit, rambut, serta kuku. Dan tentunya bisa juga untuk bantu nurunin berat badan. Ya, tapi tidak hanya sekedar turun berat badan, tapi bisa membantu membentuk massa otot juga. Jadi supaya berat badan kita bisa lebih ideal, tapi kita bisa tetap semakin aktif. Slide. Untuk konsumsinya bagaimana? Nah, untuk konsumsinya pada dasarnya sebenarnya untuk yang original maupun sweet teman-teman bisa konsumsi mulai dari 3 sampai 5 gram setiap harinya ya. Itu sudah mengandung 200 miligram 200 miligram flavanol ya dengan 3 sampai 5 gram setiap hari. Cuman mungkin nanti ini boleh teman-teman sesuaikan juga dengan kebutuhan tubuh ya. Karena walaupun dia mengandung 200 miligram flavanol ya, di mana itu sudah memenuhi klaim dari EFSA maupun FDA, tapi kan tetap akan kembali kepada tubuh kita masing-masing. Bisa saja 200 miligram itu tidak cukup mengcover masalah dalam tubuh kita. Apalagi nih kalau ternyata di badan kita ada banyak masalahnya, ya kan? Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Slide. Atau yang memang sudah punya masalah nih ya, masalah kardiovaskular, atau terutama tadi mungkin ginjalnya sudah mulai kena ya. Nah, ibaratnya itu boleh konsumsinya flavanol DTM liquid ini ya, dia lebih powernya lebih kuat untuk mengatasi masalah sirkulasi darah dan juga termasuk merawat ginjal. Nah, ini teman-teman bisa konsumsinya 1 sampai 2 saset per hari. Slide. Nah, buat yang aktif, nah ini boleh konsumsinya Nutriflow. Ya, Nutriflow ini itu cukup teman-teman seduh sekitar 15 gram atau sekitar 1 sendok makan muncung, dicampur dengan air bebas, airnya mau berapa banyak pada dasarnya, sesuai selera aja. Dan ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Dan ini teman-teman, untuk konsumsinya teman-teman juga bisa masing-masing atau bisa teman-teman combine juga ya, disesuaikan saja dengan kondisi tubuh dan aktivitas teman-teman. So, stay healthy dan kita cegah anemia.
Baik, terima kasih banyak Dokter Winda penjelasannya. Itu tadi teman-teman penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat Flavano untuk anemia ya. Pasti Bapak Ibu ada yang bilang, ada yang bertanya-tanya nih, gimana sih ciri-ciri anemia? Nah, tadi juga dokter juga sudah menjelaskan nih ya, ternyata Bapak Ibu bisa bantu pencegahan ataupun membantu penyembuhan anemia itu dengan konsumsi Flavanol ya. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo ya Bapak Ibu ya. Sudah muncul di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Baik, saya akan menjelaskan dari sosial media ya Bapak Ibu ya. Kita ada YouTube, Instagram, Facebook, Telegram dan juga TikTok. Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official dan juga ada TikTok di @foreverhealthy.indonesia. Karena Bapak Ibu bisa gunakan sosial media kami sebagai alat bantu untuk mempromosikan produk FAI. Di situ ada banyak sekali seperti testimoni, tips kesehatan, kemudian flyer-flyer manfaat kesehatan, dan masih banyak lagi lainnya ya. Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu cek sosial media kami supaya nggak ketinggalan informasi dan juga berita kesehatan dari FAI. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin chat ke nomor dan konsultasi Dokter Winda, bisa langsung hubungi di nomor 0878 1706 6067. Chat ini bisa dari hari Senin sampai Jumat, jam 10 sampai jam 5 sore ya. Tentunya Bapak Ibu, pertanyaannya seputar kesehatan ya, bukan seputar bisnis. Untuk pertanyaan seputar kesehatan, bisa langsung tanyakan ke Dokter Winda. Nah, kemudian juga kita ada trip 3 negara, 3 bahasa, 3 mata uang, 8 hari 7 malam, yaitu ke Hong Kong, Shenzhen, Macau. Keren banget ya. Bapak Ibu dengan mengumpulkan 300 poin atau kumpulkan 99 poin dan 18.000 CV pairing, promo ini sudah kita mulai dari 1 Februari sampai nanti tanggal 31 Juli 2024. Nah, terus ada promo juga nih Bapak Ibu ya. Siapa yang nggak kangen promo men nih ya? Saya akan memberikan promo Simple Pack Flavanol Men, yaitu isi 5 saset cukup dengan pembelian 2 box Flavanol Sweet saja. Ya, pasti Bapak Ibu udah kangen banget nih. Kapan ya Mbak Diana bisa mengeluarkan promo men? Nah, ini dia promo mennya hanya berlaku hari ini dan juga besok aja Bapak Ibu. Jadi hanya 2 hari aja. Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan promo Simple Pack Flavanol Men ya. Periode ini kita mulai dari hari ini sampai besok jam 12 malam. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan. Cukup dengan belanja 2 Flavanol Sweet, Bapak Ibu juga sudah mendapatkan 5 saset Flavanol Men untuk promo hadiahnya sampai besok ya. Nah, kemudian kita akan tutup bisnis preview spesial Ramadan kita nanti di hari Sabtu tanggal 6 April 2024 jam 4 sore di kantor pusat FAI. Pembicaranya akan ada Bapak Hermanto Kosasi, Bapak Denny Aslani, dan juga MC-nya Ibu Lufi Chandra. Bapak Ibu bisa membawa calon prospekan Bapak Ibu untuk datang ke kantor pusat kami ya. Oke, baik. Nanti selanjutnya untuk acara bisnis preview kita ketemu lagi nanti di setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Oke, baik teman-teman semua, itu tadi dia acara dan juga promonya ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan loh promo Flavanol Men loh, cuman sampai besok jam 12 malam ya. Baik dokter, kita langsung ke tanya jawab ya dok ya. Ada pertanyaan dari Oke. Bu Ai. Bu Ai tanya untuk selamat sore dokter, apakah anemia ini sama dengan tekanan darah rendah dan baiknya konsumsi flavanol apa dan gimana dosisnya untuk tekanan darah rendah? Terima kasih. Oke, nggak sama ya. Anemia sama tekanan darah rendah nggak sama. Jadi banyak juga kok, justru malah yang sering anemia itu malah yang tekanan darahnya tinggi loh, ya. Yang punya hipertensi, ya, yang ada penyakit jantung. Karena kan mereka biasanya rata-rata bahkan sering minum obat-obatan dan sudah mulai berdampak kepada ginjal dan ini malah yang sering sekali malah mengalami anemia justru ya. Jadi nggak ada hubungannya ya, tidak selalu anemia itu pasti tekanan darahnya rendah juga. Nggak, karena faktanya anemia malah banyak yang tekanan darahnya tinggi. Ya, jadi itu dua hal yang justru berbeda ya, berbeda banget.
Nah, kalau untuk konsumsinya, pada dasarnya yang mana aja boleh kalau untuk anemia. Kalau untuk tekanan darah rendah juga sama aja sih. Sebenarnya gini, eh, tekanan darah, istilah tekanan darah rendah itu justru udah nggak ada, ya. Tekanan darah tekanan darah rendah itu normal, ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak normal. Jadi orang tuh nggak harus sebabnya tekanan darahnya rendah harus dinaikin, enggak. Ya, yang penting nggak pingsan. Orang dikatakan tekanan darah rendah itu adalah tensinya itu di bawah 90/60, terus kondisi kesadarannya juga menurun. Itu baru dikatakan tekanan darahnya rendah. Kalau umpamanya nih tekanan darahnya berapa? 100/60, 100/70, 110/70. Itu mah nggak rendah, itu mah normal. Itu normal ya. Jadi ini soalnya orang sering banget yang nanya sama saya, "Dok, saya tekanan darah saya rendah. Emang rendahnya berapa? 110/70." Itu mah nggak rendah, itu mah normal atuh ya. Jadi tenang aja ibu-ibu ya, ibu-ibu nih berpikir langsung tekanan darah rendah. Nah, jadi kalau lemes, kadang-kadang kita kadang-kadang memang suka lemes gitu kan, pas di tensi 110/70. Justru secara tekanan darah normal, ya. Tapi kenapa lemas? Jangan-jangan anemia. Karena ini beda banget antara tekanan darah dengan anemia, ya. Nah, kalau tekanan darah lebih kepada sel darah merahnya, jumlah sel darah merahnya, bukan soal tekanan. Nah, itu dia. Ya, jadi ini harus dibedakan. Nah, kalau seandainya tekanan darah rendah, itu nggak perlu yang mana aja boleh, karena pada dasarnya tekanan darah rendah itu adalah normal. Ya, jadi tidak perlu harus dinaikkan. Itu normal-normal aja. Apalagi kalau dirasakan sih eh, biasa-biasa aja, ya. Nah, tapi antisipasi itu sebenarnya adalah anemia. Mungkin boleh dicek ya, sekali cek darah, jangan-jangan ternyata anemia, cek HB-nya berapa. Nah, kalau ternyata anemia, nah itu baru boleh ya konsumsilah flavanol. Flavanol yang mana? Pada dasarnya sebenarnya yang mana aja boleh. Original boleh, liquid boleh, lalu juga Nutriflow juga boleh. Cuman mungkin kalau seandainya nih sudah anemia, berarti kan kalau ternyata nih pas dicek darah, oh iya memang benar nih anemia. Nah, mungkin boleh konsumsinya lebih kepada yang liquid ya supaya dia lebih holistik untuk apa namanya memang lebih kepada terapi untuk terapi anemianya. Tapi kalau seandainya nih nanti dicek tekanan darah ternyata normal, terus tidak anemia, tapi kok agak lemes ya. Nah, ini mungkin boleh yang ori boleh, sweet boleh, Nutriflow juga boleh. Ya, cuman kalau memang ternyata sudah anemia, itu mungkin lebih disarankan yang liquid ya, karena efek terapinya lebih kuat. Tapi kalau yang masih belum, tapi mungkin punya resiko untuk terkena anemia, mungkin tadi karena faktor makannya yang kurang gitu ya. Nah, itu boleh konsumsinya yang mana aja. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak Budiono, Dok, apakah flavanol juga meluruhkan plak di pembuluh darah? Oke, ini kemarin kebetulan sama juga ya, waktu pas kita di training di JDC hari Selasa kemarin, ada juga nanya nih, Kak Fano sebenarnya bisa nggak sih ngeluruhin plak? Justru sebenarnya plak di pembuluh darah itu nggak perlu diluruhkan. Karena kalau umpamanya plaknya lepas, itu malah bisa menyebabkan bahaya. Ya, mana dia takutnya malah bisa menyumbat di pembuluh darah yang lebih kecil. Itu malah kalau umpamanya nyangkutnya di pembuluh darah yang vital, seperti di otak ataupun di jantung, itu bisa fatal akibatnya. Kalau di otak bisa stroke, kalau di jantung malah bisa serangan jantung. Nah, justru yang kita harapkan di sini bukan meluruhkan, ya, tapi membuat pembuluh darah kita tuh jadi elastis. Supaya apa? Supaya di titik-titik pembuluh darah yang punya plak, walau kalau seandainya dia elastis, plaknya itu bisa tetap diameter di tempat yang tersumbat oleh plak itu bisa tetap membesar, bisa tetap melebar supaya aliran darah bisa tetap lancar. Jadi seperti kita mengadaptasi mirip dengan efek pasang ring. Kalau kita pasang ring ya, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau pernah baca, pasang ring itu plaknya itu bukan dihilangkan ya, bukan diluruhkan, tidak. Plaknya itu istilahnya itu ditendang keluar
Itu supaya diameter yang di tengahnya itu bisa tetap lega. Nah, jadi bukannya plaknya hilang, tapi plaknya itu pindahnya ditendang ke arah luar supaya tidak mengganggu aliran darah. Nah, sebenarnya dengan kokofavanol itu yang kita harapkan juga sama. Jadi bukan plaknya ini nanti bisa luruh atau hilang, tapi plaknya ini bisa membuat walaupun ada plak, tapi karena pembuluh darah kita elastis, itu dia bisa tetap meregang sehingga jaraknya diameter yang tersisa itu bisa tetap lega ya. Dan tentunya bukan nggak bisa meluruskan plak juga, cuman nggak kebaca biasanya ya. Karena gini, proses untuk pembentukan plak itu kan panjang banget ya. Panjang sekali, Pak. Itu prosesnya adalah puluhan tahun, ya, bisa 15 tahun, 20 tahun. Dan untuk menghilangkan plak itu sendiri juga sama, membutuhkan 15 sampai 20 tahun lagi. Belum lagi sepanjang proses 15-20 tahun dalam meluruskan plak, kita juga harus harus menjaga supaya plak tersebut nggak nambah lagi justru. Nah, makanya sebenarnya targetnya adalah bukan meluruskan plak, tapi memastikan aliran darah tetap lancar walaupun ada plak. Nah, di situ. Ya, Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Vianti Nasra. Untuk meningkatkan imun tubuh ibu hamil bagusnya apa yang dikonsumsi ya dok? Terima kasih. oh, kalau saya tentunya rekomendasinya ori dong. Karena saya sendiri konsumsinya ori waktu pas hamil kemarin. Itu bagus banget sih untuk jaga imun tubuh sama sekaligus juga kalau kita minum dari awal ya, itu bisa juga sekaligus untuk mencegah preeklamsi. Ya di mana preeklamsi ini sering sekali menjadi em, komplikasi yang paling berbahaya untuk ibu hamil ya, baik ibu hamil maupun janinnya. Jadi untuk mencegahnya itu saya rekomen banget untuk konsumsi ori. Nah, itu nanti minumnya cukup 5 gram. 5 gram aja satu kali sehari cukup kok. Nggak usah banyak-banyak. Ya? Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Evi. Bertanya dok, hasil diagnosa dokter diabetes telapak kaki kebas, produk apa yang cocok dikonsumsi ya? Hmm, kalau kasus seperti ini, hati-hati ya. Ini dia diabetes, tapi sudah mulai ada tanda-tanda neuropati. Nah, ya, karena telapak kakinya udah mulai ngerasa kebas. Nah, ini biasanya nih kalau tidak dirawat, tidak dijaga dengan baik, ini bisa berdampak resikonya menjadi ulkus nanti. Ya, karena kalau udah kebas, nggak berasa, nanti nggak sadar ternyata kakinya luka, ya. Akhirnya lukanya tidak dirawat, akhirnya infeksi, dan itu bisa makin mulus, 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 jadi ulkus diabetikum. Tentunya nggak mau kayak gitu kan. Nah, itu paling rekomen sih, saya rekomen banget konsumsinya itu DTM liquid. Ya, DTM liquid, supaya triple power. Untuk dari centellanya juga bagus banget untuk diabetes, black garlicnya juga bagus sekali untuk diabetes. Jadi benar-benar tiga-tiganya tuh kerja kerja keras untuk mengatasi diabetesnya supaya jangan sampai diabetesnya ini komplikasi. Ya, jangan sampai diabetesnya ini beranak dengan komplikasinya. Gitu. Jadi paling rekomen kalau untuk kasus seperti ini sih saya anjurkan liquid. Ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Ani. Sore dok, oh ya kalau masalah perut nih dok, misalnya diare, sembelit, atau radang usus. Bagusnya minum yang mana ya dok? Dan selama konsumsi ori dan DTM ini, apakah detoksnya bisa diare ya dok? Nah, kalau untuk detoxnya itu memang memang bisa diare bisa ya. Jadi kan detox itu kita ada 4 jalur pengeluaran ya. Bisa lewat feses ya. Kalau lewat feses tuh bisa kita ngalaminnya diare, bisa juga malah sembilit ya. Jadi bisa 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 berkebalikan malah antara diare malah buang-buang air atau malah bisa jadi sembelit ya. Atau bisa juga nanti detoxnya keluarnya lewat urin. Nah, ini bisa tuh kita jadi kencing-kencing terus. Terus bisa juga nanti lewat kulit. Nah, kalau lewat kulit itu biasanya lewat keringat. Ya, racunnya dikeluarin lewat keringat. Jadi kita keringat tuh banyak, rasanya kayak gerah. Kadang-kadang ada yang bisa dikeluarin tuh lewat jerawat, jadi jerawat.
Nah, ya, ya jerawat, ada yang jadi bisul. Nah, bisa nih. Ini saking biasanya sih ya saking apa banyaknya toksin yang harus dikeluarkan ya sehingga nggak hanya tidak hanya bisa keluar dari lewat keringat aja sampai bisa bikin infeksi ya. Nah, itu atau bisa juga lewat pernafasan, ya, lewat nafas, ya, lewat CO2 kita pada saat pengeluaran CO2. Nah, ini juga kadang-kadang juga efeknya tuh ya kita bisa ngerasa jadi kayak agak-agak panas dalam, ya, itu bisa. Nah, itu nggak apa-apa, sebenarnya itu proses detoksifikasi. Namanya juga area pengeluaran ini, jalur-jalur pengeluaran ini lagi terpapar dengan racun-racun yang lagi mau dikeluarkan dari tubuh. Ya, jadi wajar aja, biasanya rasanya memang nggak gitu enak gitu ya namanya juga lagi terpapar racun ya kan lagi mau dikeluarin ya pasti sometimes ada beberapa apalagi semakin banyak racun yang harus dikeluarkan ya semakin tidak nyaman dan itu wajar ya biasanya kalau seperti ini saya anjurkan ya banyakin aja minum air putih banyakin minum air putih supaya apa supaya racunnya dilarutin dulu ke air ya ke air baru nanti air yang dikeluarkan lewat tubuh lebih enak memang kalau kita banding-bandingkan paling enak mah lewat urin ya. Jadi nggak terlalu berasa-berasa amat gitu ya, tidak terlalu berat sekali rasanya gitu untuk pengeluaran detoksifikasinya. Makanya biasanya anjurkan banyak minum air putih. Nah, terus aja konsumsi apa namanya flavanolnya. Ori, DTM sama-sama bagus ya. Efek detoksifikasinya dia bagus. Nah, ini biasanya memang sering sekali kita alami terutama di awal-awal. Ya, nanti mungkin akan muncul lagi beberapa waktu kemudian, entah beberapa bulan kemudian atau setahun depan baru akan ada fase masa seperti ini lagi. Bisa jadi karena kan terkadang di masa itu ada saat-saat kita mungkin yang ada banyak kemasukan toksin lagi dan dia harus bersih-bersih lagi. Ya, wajar, nggak apa-apa. Itu artinya fungsi organ kita pun masih baik, masih apa namanya masih kooperatif dalam mengeluarkan racun gitu. Yang penting dibanyakin minum air putih aja ya. Yang mana aja boleh kok karena semuanya sama-sama punya efek detoksifikasi. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Sinta Prasetya. Teman saya kena tumor di paru dan kemungkinan kanker. Sering batuk dan ada sesak. Kemarin HB-nya 8%. Uh, Sudah transfusi darah 1 labu. Untuk yang bersangkutan sebaiknya minum apa aja ya, Dok? Oke, kalau memang sudah, ini kan HB-nya sudah 8, ya, berarti anemianya sudah berat, ya kan? Anemianya sudah berat, terus juga ditambah memang kebetulan juga dia juga sudah kena tumor, dan kemungkinan itu justru cancer, belum tahu kita di stadium berapa, ya. Dan sudah bahkan, untungnya sih sudah dilakukan transfusi darah ya, semoga sih ibaratnya efektif transfusi darahnya. Kalau untuk kasus seperti ini, saya sangat rekomen konsumsinya adalah em, liquid ya, liquid. Tapi saya rasa kalau memang ini dia cancer, itu tidak cukup liquidnya hanya 2 saset. Jadi mungkin bisa dikombinasi liquid 2 saset, ditambah lagi dengan original. Ya, originalnya start mulai dari 5 gram. Nanti bertahap ditingkatkan per 5 gram. Ya, kelipatan 5 gram ditambahin lagi. Di sini tujuannya adalah tidak hanya untuk mengatasi anemianya saja, tapi sekaligus juga untuk bantu support dari penanganan kankernya juga. Gitu. Jadi supaya dua-duanya sama-sama kita bantu secara efektif. Ya, Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir nih dok dari Bu Hester. Sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat kepada Bu Hester. Selamat Bu Hester karena sudah mendapatkan promo 1 gram logam mulia. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oke, baik pertanyaannya dok. Dok, teman saya cuci darah 3 kali seminggu. Sebaiknya minumnya yang mana? Apakah ori aja cukup atau perlu juga minum yang DTM liquid nih dok? Terima kasih banyak. oke. Nah, kalau udah cuci darah sih sebenarnya saya lebih rekomen liquid justru. Karena liquid itu dia efeknya itu termasuk untuk pemeliharaan ginjal. Karena ini kan kebetulan udah cuci darah, berarti kan dia kan ginjalnya sudah mengalami gagal ginjal kan. Nah, jadi justru malah lebih rekomen itu liquid kalau untuk kasus seperti ini. Kalau dulu waktu kita belum ada liquid itu mungkin iyalah ya kita pasti saya akan anjurinnya ori.
Nah, cuman karena ini berhubung kita sudah punya DTM liquid dan DTM liquid kita ini memang bagus sekali, itu saya akan rekomen banget untuk kasus seperti ini adalah DTM liquid. Ya, mulai dari satu saset dulu. Kalau kira-kira respon tubuhnya enak, nyaman dia, tambahin jadi 2 saset gitu. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Semoga cukup jelas, Bu Hester ya. Baik, teman-teman, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 menit ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Halo, halo, ada yang masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah cukup jelas semua nih, Dok, untuk pertanyaan-pertanyaannya untuk materinya hari ini ya. Baik, ada yang disampaikan dok sebelum saya tutup seminar kesehatan sore hari ini, sambil ini juga menjadi penutup seminar kesehatan kita dalam rangka spesial Ramadan ya, karena nanti kita akan ketemu di hari Kamis di setelah libur Lebaran, jamnya kembali normal ya dok ya di jam 8 malam. Silahkan dokter Indah, ada yang disampaikan? oke. Yang pasti saya pengen ngucapin buat teman-teman semua, terutama teman-teman uh, yang sedang berpuasa dan juga akan merayakan Hari Raya Lebaran. Karena ini hari terakhir kita ya ketemu. Saya ucapin minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mana tahu saya ada salah-salah. Mohon maaf ya. Semoga nanti kita akan ketemu lagi di berarti 2 minggu lagi ya di Lebaran yang baru. Dan juga jangan lupa ini nanti kan liburan lumayan panjang ya. Tentunya saya yakin banget teman-teman akan sangat excited sekali menghadapi liburan. Jangan lupa jaga kesehatannya ya. Supaya apa? Liburannya bisa berjalan lancar. Ini mumpung nih hari terakhir Kamis, besok kantor masih buka ya? Sabtu masih Masih, buka nggak, Di? masih dok, ada acara. Oke, nah ini Sabtu untung masih buka. Teman-teman pastikan stok flavanolnya cukup di rumah ya sampai nanti eh, tanggal 16 masuk lagi. Karena kalau umpamanya terlambat ya stoknya kurang baru bisa belanja nanti di tanggal 16. Kan sayang banget. Jadi pastikan stok cukup untuk semua kebutuhan teman-teman maupun keluarga ya atau mau kalau bisa dilebihin mau mana tahu nanti sambil pulang kampung ada ketemu prospek ya kan yang bisa di-sharing juga ya. Nah, pastikan teman-teman sehat ya supaya liburannya lancar. Oke, selamat berlibur dan selamat lebaran. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Terutama untuk teman-teman semua nih, bisa dikabarin juga donen-donennya atau teman-temannya yang lain. Jangan sampai terlewatkan promo Flavanol-nya ya, karena dengan pembelian 2 box sweet, Bapak Ibu akan mendapatkan 5 saset Flavanol. Oke, baik. Kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan sore hari ini. Kita ketemu lagi nanti setelah libur lebaran ya teman-teman ya. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Selamat menyambut buka puasa. Dadah.